pasang termometer ya, sambil kita ini dulu ya pasangannya. Sambil kita meraba denyut jantung. Suhunya bagus ya Bu ya, tidak Ini si ibu mau meriksa alat jadi nggak ada. silakan tidur, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada daerah muka. Maaf ya Bu ya, kita tekan. Tidak ada ini, coba lihat ke atas. Mungkin tipanya tidak aneh ya, warna pink, kemudian skleranya putih. Kemudian kita lakukan pemeriksaan leopard. Ibu kakinya tekuk sedikit, agak maju sedikit. Oke, ya kita lakukan pemeriksaan leopard. Ya, kita mengarah ke perut, mengarah ke hadapan ibu, kemudian kita simpan ya ini di kiri dan kanan. Kemudian kita lakukan palpasi. Di sini teraba lunak ya, tidak mudah digerakkan. Kemudian TFU-nya 3 jari di bawah proses epiduris ya. Kemudian itu pinjam kita. Itu pentil. Ya, kemudian kita ukur dari 0, kemudian kita ukur di suprapubis sampai ke fundus ya. Ini misalkan panjangnya adalah 30 cm ya, 30 cm. Kan ini normal kan. Wah. Udah, kemudian kita lakukan leopard 2. Ini tahan, ini pegang. Apakah yang teraba bagian kecil atau bagian terbesar di mana? Ini tahan, ini periksa. Ternyata bagian terbesar adalah di sebelah kanan ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan leopard 3, tangan kiri di atas fundus, kemudian tangan kanan di bawah. Kita posisikan seperti ini ya. Kemudian kita gerakan, ternyata kepala sudah sulit digerakkan, teraba keras, sulit digerakkan ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan perlimaan. Nanti simpan aja di sini. Ini nanti dia yang keraba 1, 2, 3 tinggal gini aja ya. Ternyata dia sudah 2/5. Artinya 3 jari sudah masuk ke dalam pintu atas alveol. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan leopard. Maaf ya Bu ya, ternyata ini sudah divergen. Jadi bagian janin sebagian sudah masuk ke dalam pintu atas alveol. Oke, setelah itu kita kupingkan deh. Mana aura? Ya, kita dengarkan denyut jantung. Raba tangannya ya, nanti tangan ibunya diraba. Kita hitung dalam 1 menit. 138 kali per menit. Ibu bagus ya, normal. Kemudian pasien kita suruh duduk, kita periksa refleks patella ya. Kita cek dulu ya, apakah ada udim atau tidak. Udimnya cukup di sini. Kita tibia. Ya, udah itu pasien duduk, kita lakukan cek ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan genital. Itu ada nggak tuh genital? Pemeriksaan dalam. Ada ibu, tapi di sini mah ekstremitas persiapan Udah. diri genital. Tadi ya pemeriksaan dalamnya. Kalau bersalin ya harus pemeriksaan dalam. Ya sudah selesai, baru kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu, sekarang saya melakukan pemeriksaan dalam ya Bu ya, karena ini dia bersalin. Untuk menentukan dia parturian atau bukan, ya kita harus melakukan pemeriksaan dalam. Ya, pemeriksaan dalam. Ada nggak teh kasa apa? Ini pemeriksaan ada nggak? Pemeriksaan Ya itu deh. pemeriksaan itu. Iya kayak itu yang mereka. Ini buang Itu yang mereka yang kita kan apa teh? ada nggak pemeriksaan ini kisnya ada nggak? Ini ada. Sama ibu. Bukan kita. Ini yang KPM kita bukan? Ya itu yang kita masih Buang aja nih. Nggak tahu. Kan disimpan di ke bawah. Kom yang ada lidah kain Sepatunya gimana? nggak dipakai kan tadi disimpan di bawah.
didokain tuh ada kom kecil, Ada obat-obat. Bukan kom kecil, ini untuk pemeriksaan dalam. Iya, ini tadi sana kalau lain. Ah, itu di sebelah situ tuh. Masukkan mana? Saya mau dipakai. Ayo sini dulu, ay. Jangan dulu bang-bang di dapur. Oke, kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita lihat dulu inspeksi apakah ada pengeluaran. Ternyata tidak ada pengeluaran, ya, tidak ada varises, tidak ada laserasi atau perlukaan. Kemudian kita menggunakan sarung tangan, ya. Kita pasang dulu underpack. Maaf ya Bu ya, kita pasang dulu. Kemudian kita buka. Ini air deterjen. Kemudian nggak ada lagi ini. Ini apa nih? Apa? Ada. Saya minta bagi aja sebagian sini. Ada apa? Ya, kita tadi kan diinspeksi ya, jadi kita bisa menentukan apakah vaginanya kotor atau tidak. Tapi ibunya kan sudah ke kamar mandi ya, jadi kalau misalkan terlihat bersih, kita cukup dengan membersihkan 3. Tapi kalau misalkan kelihatan agak lendiran dan sebagainya, kita siapkan 6. Kita belikan dulu yang terjauh, kita langsung buang, jangan ditampung di bengkok ya. Kita ini ambil teh, kita masukkan ke dalam tempat sampah infeksi ya, masukin pura-puranya ke tempat sampah infeksi. Kemudian kita buka labia boleh begini atau boleh begini, masuk ya. Setelah itu raba daerah dinding vagina ya, apakah ada kelainan atau tidak. Ternyata tidak ada kelainan. Kemudian tangan kita masuk ke dalam sampai menyentuh mulut rahim ya, sampai menyentuh mulut rahim. Setelah menyentuh mulut rahim, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Tangan kiri pindah ke fundus. Nah ini raba ya, pembukaannya, ternyata pembukaannya itu adalah 5 cm. Ternyata ini enggak minta pantung pembukaan gitu ya, yang 5 cm atau berapa cm, nanti biar Anda tahu. Kita periksa ya, dia pembukaannya berapa. Kemudian pembukaannya 5 cm, kemudian kita raba apakah ketubannya sudah pecah. Ternyata ketubannya belum pecah. Kemudian presentasi kepala. Setelah itu kita cari denominatornya. Ternyata ubun-ubun kecil berada di anteroposterior. Kemudian ubun-ubun kecilnya di depan. Sutura sagittalis, suturanya anteroposterior, dengan ubun-ubun kecil berada di depan. Kita periksa apakah ada bagian terkecil di samping janin. Ternyata tidak ada. Kemudian kita periksa penurunannya station ya. Setelah itu kemudian kita keluarkan, karena ini pembukaannya belum lengkap ya. Kita buka sarung tangan, kemudian kita bersihkan dulu ya. Kalau ini kena cairan, berarti kita masukkan ke dalam tempat pakaian kotor terinfeksi ya. Kemudian kita buka sarung tangan, ini ya cara bukanya, masukkan ke tempat sampah infeksi. Nah setelah itu masukkan ke dalam tempat infeksius. Setelah itu kita sampaikan, ibu sudah dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya ibu sekarang waktunya bersalin, tapi pembukaannya masih 5 cm ya. Jadi ibu silahkan, bapak silahkan bantu ibunya kalau mau makan, kasih makan dulu ya. Ibu kalau ingin kencing silahkan ibu ke kamar mandi, jangan ditahan ya. Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Itu ya, jadi pemeriksaan itu PD, jadi Anda